Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gandung Indrajayani Gumilar dengan NIM 240401010389. Dalam video ini saya akan memaparkan jawaban dari ujian akhir semester mata kuliah Sistem Basis Data kelas IF 204, Program Studi Informatika, Universitas Iberasia. Saya memilih studi kasus transaksi pembelian pada aplikasi Shopee untuk dianalisis dari sistem basis data. Bagian 1. Penjelasan studi kasus dan form. Dalam studi kasus ini saya mengambil contoh form transaksi pembelian dari aplikasi Shopee. Di form tersebut, pembeli bernama Arita Andriati membeli produk bakso aci tulang rangu sebanyak 10 piece dengan harga satuan Rp 9.775. Total pembayarannya adalah Rp 142.762 menggunakan metode ShopeePay. Produk dijual oleh akun penjual bernama Jajanan Garut 19 dan dikirim ke alamat pembeli yang berada di Perum Gria Sentosa, Bekasi. Bagian 2, analisis bentuk tidak normal atau UNF. Pada tahap bentuk tidak normal atau UNF, semua informasi masih disimpan dalam satu tabel besar tanpa struktur entitas. Informasi pembeli, penjual, produk, jumlah harga, alamat, dan metode pembayaran semuanya bercampur dalam satu tabel. Ini menyebabkan redundasi data, di mana jika ada transaksi baru, maka data yang sama akan berulang terus-menerus. Hal ini tidak efisien dan rentan kesalahan. Bagian 3, normalisasi ke 1 UNF. Di dalam normal form pertama 1 UNF, saya mulai memecah tabel menjadi beberapa entitas. Tabel register untuk menyimpan data dan pembeli, tabel produk untuk data produk, tabel transaksi untuk menyimpan transaksi utama, tabel detail transaksi untuk mengelola hubungan antara produk dan transaksi. Kolom-kolom multi value dihapus dan setiap atribut menjadi atomik atau satu nilai per kolom. Bagian 4, normalisasi kedua NF. Pada 2 NF, saya memastikan tidak ada dependensi parsial. Di tabel detail transaksi, kolom total dihapus karena bisa dihitung langsung dari harga dikalikan jumlah. Jadi saya hanya menyimpan ID transaksi, ID produk atau di tabel detail. Bagian 5, normalisasi ke 3NF. Tahap terakhir ada 3NF, yaitu menghapus dependensi transitif. Di tabel user, alamat hanya tergantung pada ID user. Di tabel transaksi, hanya menyimpan ID user, tanggal transaksi, dan metode pembayaran. Di tabel produk, hanya menyimpan nama produk, harga, dan ID penjual. Dengan demikian, semua tabel sudah efisien dan tidak ada data yang saling menggantung secara tidak langsung. Bagian 6, hasil struktur akhir 3NF. Struktur tabel akhir berdasarkan hasil normalisasi 3NF adalah sebagai berikut. Tabel user, ID user, nama user, nomor HP, alamat. Tabel penjual ID adalah sama dengan ID penjual dan nama penjual. Tabel produk meliputi ID produk, nama produk, harga, ID penjual. Tabel transaksi meliputi ID transaksi, ID user, tanggal transaksi, metode pembayaran. Tabel detail transaksi meliputi ID transaksi, ID produk, jumlah. Bagian 7, penjelasan ERD, Entity Relationship Diagram. Berdasarkan struktur tabel tersebut, saya menggambarkan sebuah ERD diagram. Terdapat 5 entitas utama, yaitu user, penjual, produk, transaksi, dan detail transaksi. Relasi antara entitas adalah sebagai berikut. Satu user bisa melakukan banyak transaksi, 1:m. Satu transaksi bisa berisi banyak produk, dan satu produk bisa berada di banyak transaksi melalui detail transaksi, M/n. Satu produk hanya dijual oleh satu penjual. Diagram ini saya tampilkan dalam bentuk gambar untuk memperjelas hubungan antar tabel. Penutup kesimpulan. Demikian penjelasan saya mengenai jawaban ujian akhir sistem basis data.
Saya telah menganalisis forum transaksi dan aplikasi Shopee, melakukan normalisasi sampai 3NF, dan menggambarkan IRD-nya. Semoga jawaban saya dinilai baik dan bermanfaat untuk pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.